Kan Kita budaya di kontrol. Indonesia kan kalau habis makan kan biasanya minum teh tuh. Ini ngerokok gitu. Enggak gini kali ini serius deh. Apa? Sebenarnya tuh minum teh habis makan tuh nggak boleh. Betul. Gue juga pernah baca itu. Gue lupa zat apa yang akhirnya menguraikan protein atau apa gitu. Tapi intinya tuh nggak boleh. Tapi kayak di beberapa tempat yang kayak apa ya istilahnya? Gue lupa di mana gitu. Gue makan yang seingat gue tempat itu tuh kayak menerapkan standar kesehatan gitu loh. Tapi yang ditawarkan menunya tetap ada teh. Yes. Warung-warung gitu ada. Warung-warung mah gimana ya? Gue juga nggak meng-underestimate bahwa mereka tidak mengerti perihal fakta kayak gini ya. Cuma ya gimana ya? Mungkin udah jadi budaya dari emang dulu. Faktanya begitulah, iya. Udah budaya apa dari sih? dulu. Sekarang kalau lo mau ngomong sehat ya lo nggak bisa lah nyari di warteg gitu loh. Susah. Mungkin gara-gara ini ya, gara-gara iklan teh botol sosro. Iya sih, semenjak Sosor. menyerang Apapun makanan ya, minumnya teh botol sosor. Teh nyosor. Jadi pas lu minum dari botol tuh botol langsung nyosor ke bibir lu. Anjay. S3 marketing anjing gitu. fakta sebenarnya. Tapi gue heran loh, maksudnya gue bisa ngobrol kayak gini, tapi gue kayak kok enggak menjadi marketing aja. Iya, Gue heran tuh kok bisa gitu loh, lo ngomong hal sebodoh ini tapi serius anjing. Kok bisa ya? Ada loh orang begini. Bisa kayak gitu, Cuk. Heran gua. sampai gitu. Nastrai. Nah memang Persetan dengan keseriusan anjir. tapi gue baru-baru ini gue kan habis baca buku ini ya, Psychology of Money. Karyanya siapa ya? Gue lupa karyanya siapa. Gue nggak ngeliat penulisnya siapa sih. Ya, jadi itu kan kayak buku perihal gimana kita manage keuangan ya. Dan gue nemuin satu bab dia bahas ada seorang, kalau nggak salah namanya itu Ronald baca bahasa Inggrisnya baca ya. Ronald Read. Kenapa sih mulut gue? Read. Nah, jadi itu dikisahin tuh selama di hidup tuh profesi dia cuma jadi kayak profesi yang sekarang gue lakuin gitu lagi sebagai istilahnya cleaning service lah. Tukang bersih-bersih di suatu perusahaan atau kantor. Nah, tapi ketika di akhir hayatnya dia tuh ternyata punya warisan buat anak-anaknya gitu. Dan warisan itu katakanlah kalau dirupiahkan udah miliaran. Dengan standar gaji katakanlah UMR di Amerika ya, di kotanya dia tuh sebulan itu cuma $1,000 gitu. 1,000 sampai $12,000. Dia bekerja seumur hidup juga nggak mungkin sampai sebanyak itu gitu tabungan dia. Terlebih juga ya ada yang namanya kebutuhan hidup, ada yang namanya buat membesarkan anak, pendidikan anak segala macamnya. Itu kan nggak mungkin semua bisa ditabung kan. Betul. Nah tapi itu dia bisa. Dan di sini nih yang bikin gua kagumnya adalah ternyata emang untuk menjadi kaya itu lo nggak perlu harus kayak yang, kan ada tuh orang-orang yang bilang kalau misalnya kita mau investasi pakai uang yang bener-bener udah nggak kepake gitu loh. Ternyata untuk kita nabung itu tuh nggak perlu alasan gitu loh. Misalnya kayak kan orang-orang nabung kayak untuk alasan gue nabung buat beli untuk apa iya ya, untuk sesuatu yang emang pengen dicapai gitu. Tapi si Ronald Read ini dia benar-benar nabungnya di investasi blue chip gitu. Blue chip ini kan kalau istilahnya dalam dunia investasi adalah saham-saham besar ya. Contohnya kalau di Amerika berarti kayak saham Apple, Microsoft, McDonald atau semacamnya gitulah. Dan dia tuh investasi duit di sana. Dan itu secara konsisten gitu. Cuma dengan secara konsisten. Dia nggak pernah dia ganggu gugat. Dia kayak
dia benar-benar investasiin duitnya itu ke saham yang benar-benar real dan dia tahu tuh mekanisme perusahaannya tuh bakal kayak gimana ke depannya. Cuma bermodalkan kayak gitu. Sedangkan gue kayak selama ini nggak banyak juga gitu buku-buku atau sumber-sumber ilmu yang gue tahu dan gue baca yang ngajarin tuh hal kayak gitu tuh nggak ada. Rata-rata tuh kayak mereka nyuruh kita harus bisa membagi keuangan kita gini. Kalau misalnya mau bisa berinvestasi gini harus punya passive income dulu, harus punya ini dulu, itu dulu. Tapi di buku ini nih, gue diajarin kayak, ya gue nggak harus kayak orang-orang di luar sana gitu. Gue jadi kayak melek bahwa sebenarnya mau apapun profesi lu, yang penting adalah lu bisa manajemen keuangan itu terhadap diri lu sendiri. Iya, Jadi sekarang gue ngeliat kayak, oh iya ya, gue selama ini kayak, gue kan emang katakanlah beberapa bulan lalu tuh gue cita-cita pengen jadi seorang UI atau UX designer gitu. Ya itulah intinya nanti ke IT gitu. Dengan alasan salah satunya gue pengen punya penghasilan besar gitu, supaya gue bisa beli ini beli itu, biar gue bisa punya tabungan ini itu. Ternyata pas setelah gue baca itu dan gue juga renungin gitu, ternyata benar gitu. Apa yang dikatakan di buku itu ya gue nggak harus jadi seseorang yang besar dulu baru gue bisa istilahnya nabung, baru istilahnya bisa punya angan-angan yang tinggi gitu. Nggak perlu, cuma perlu modal konsisten aja gitu. Dan itu yang akhirnya luput gitu di masyarakat. Dan ternyata menurut gue pribadi kayak kan banyak sekarang kayak di motivasi di Instagram, di TikTok yang ngajarin, oh kita harus gini, kita harus punya skill baru buat punya pendapatan yang lebih, bla 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 bla. Kita dari sana biasanya ngarahinnya kemana? Ke seminar online, kelas-kelas online yang harus bayar juga. Betul. Dan gue melihat hal itu sebagai, wah ini udah bukan emang pure orang-orang ini mau ngajarin orang-orang yang nggak bisa menjadi bisa, tapi lebih ke arah mereka menjual hal yang mungkin bagi orang-orang yang butuh itu adalah menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah barang gitu loh, barang yang ya emang nggak terlihat gitu, tapi pada akhirnya bisa dijual, yaitu ya kayak kelas-kelas online gini yang udah banyak, kelas online motivasi. Jadi emang motivasi dan apa ya, sistem pembelajaran kali ya bisa dibilang itu udah jadi perdagangan anjir sekarang menurut gue. Iya. Ya benar sih, gue nggak bisa bilang. Menurut gue gini, kenapa orang-orang yang ya anggaplah mereka udah kaya dari investasi begitu ya. Kenapa mereka bilang kalau misalkan ada rules sebelum kita investasi itu kayak apa tadi, harus punya passive income apa segala macam. Itu adalah cara orang itu gitu loh, cara dia sukses adalah seperti itu. Dan yang udah dia lihat seperti itu gitu loh. Dan mungkin itu cara paling safe yang bisa dilakukan oleh seseorang tanpa bangkrut di sini. Lakukan investasi tanpa bangkrut. Ada orang yang gila-gilaan yang udah gue juga investasi gila-gilaan aja. Kalau misalkan ibarat kata kalau judi tuh all in gitu loh. Udahlah gue taruh aja duit gue situ, nggak tahu saham itu akan membesar atau enggak, tapi yang penting gue tahu gue masih punya duit di situ, walaupun gue nggak ada passive income atau ada cash bulan depan gue pasti hidup aja gitu. Ada orang yang kayak gitu, ada juga orang yang masih kayak dulu, kalau misalkan bulan depan gue harus hidup dulu nih, soal investasi nanti dulu dari passive income gue yang lain gitu. Jadi menurut gue kenapa dia ngajarin begitu, menurut gue poin gue adalah mungkin dia ngajarin seperti itu baik karena dia mau tuh orang sukses secara aman gitu. Oke. Kita keep poin itu ya. Nah, masalah yang utamanya adalah kadang-kadang nih istilahnya itu kan ilmu ya. Nah, masih banyak orang yang menerima ilmu itu mentah-mentah gitu loh. Mereka nggak ngeliat ilmu tersebut bisa dipraktekkan dengan kondisi tertentu. Misalkan yang ngeluarin ilmu tersebut punya kondisi gimana, dengan UMR di negaranya yang tinggi, tingkat inflasi tinggi, oke. Cuma juga dengan tingkat pendapatannya juga bagus gitu loh. Iya. Maksud gue gini,
Amerika itu kan salah satu negara, kayak kalau nggak salah ya, seingat gua, negara yang tingkat inflasinya tinggi. Tapi kita juga lihat sektor-sektor lain gitu. Maksudnya di sana adalah bener-bener pusat perusahaan-perusahaan besar, coy. Betul. Dimana pada akhirnya tuh pendapatan negaranya juga menurut gue seimbang. Sorry kalau misalnya mungkin bahasa gue kurang lengkap kali, apa ya, kayak masih nggak nyampe poinnya. Cuma poin yang mau gue sampaikan adalah yang nggak peduli gitu inflasi sebesar apa, ini Amerika gitu loh. GDP-nya gede, pendapatan per kapitanya gede. Di sana pendapatan per kapitanya gede. Rata-rata juga di sana, rata-rata ya, orang hidup dari menengah ke atas. Betul. Ilmu-ilmu itu baru bisa dipraktekin di kondisi yang kayak gitu lah. Kondisi kayak kita yang masih lebih banyak orang menengah ke bawah, gak mungkin nerapin ilmu-ilmu kayak gini gitu dengan mentah-mentah. Mungkin kayak dipelajarin dulu ilmunya, oh kayak gini, terus diadaptasi lagi gitu. Kayak istilah ATM, amati, tiru, emang apa gue lupa. Modifikasi. Modifikasi. Lebih ke arah gitu loh. Dan yang gue lihat sekarang di media sosial kan udah banyak ya, di media sosial nge-share quotes ilmu-ilmu yang kayak orang-orang sukses udah kasih tahu gitu. Tapi rata-rata nih mereka semua tuh kayak nggak menafsirkan lagi gitu loh, bahwa ilmu-ilmu tersebut perlu modifikasi lagi juga terhadap kondisi tertentu dan di daerah tertentu gitu loh. Nggak bisa semuanya diterapin. Karena kan kalau misalkan kita lihat di Amerika tadi sesuai yang lo bilang ya, penghasilan di Amerika itu lebih besar, betul lebih besar. Makanya dia bisa bilang investasi, karena cepat atau lambat orang-orang di sana akan memiliki uang yang cukup untuk beli saham tersebut, bukan kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia orangnya konsumtif kan. Apapun yang keluar gua harus punya. iPhone keluar baru gua harus punya. Mobil Avanza keluar baru gua harus punya. Iya. Itu orang Indonesia. Bedanya sama orang Amerika. Orang Amerika pakai tahun 1970 juga nggak apa-apa, yang penting masih jalan ya mobilnya. Dan nggak ada peremajaan, nggak ada pasal peremajaan di Amerika. Lu mau pakai tahun berapapun nggak masalah selama lu mampu bayar pajak ya. Kalau di Indonesia kan nggak bisa. Iya, betul. Semua harus diperemajakan itu. Itu yang gua rasa. Tadi kan lu sempat singgung soal perilaku konsumtif ya. Sebenarnya ada hal yang pengen gue highlight gitu. Ini mungkin masih nyambung dengan apa yang tadi sebelumnya gue omongin, perihal apa yang kayak motivasi dan ilmu-ilmu ini nih pada akhirnya menjadi barang yang dijual. Kenapa gue mau bilang gitu? Soalnya ini ada kaitannya juga dengan, lo tau nggak sih sebenarnya banyak budaya-budaya di masyarakat kita yang akhirnya tuh datang karena stigma yang diberikan oleh orang-orang katakanlah kapitalis lah, yang melihat potensi bahwa masyarakat kita menjadi konsumtif dan masyarakat konsumtif kita bisa jadi market mereka gitu. Contoh emas. Gue sampai sekarang penasaran siapa manusia yang mencetuskan bahwa pernikahan itu wajib pakai cincin emas. Betul. Sebetulnya cincin emas itu adanya dari apa sih, adat barat sebetulnya. Sebenarnya di Indonesia tuh nggak kepake. Seingat gua itu dari Rothschild, perusahaan Rothschild. Seingat gua. Jadi mereka menciptakan stigma itu kan supaya marketnya tercipta gitu. Betul. Kan gini loh, istilah dalam perdagangan ya. Perdagangan itu adalah kita menawarkan suatu produk yang menghasilkan solusi bagi setiap permasalahan. Ketika nggak ada permasalahan yang bisa kita kelola, kita ciptakan masalahnya dan kita ciptakan juga solusinya. Makanya dibikin stigma. Dalam pernikahan itu biar lebih sakral harus ada simbolisnya. Dengan apa? Dengan cincin. Supaya lebih berkesan lagi dan lebih bernilai, pakailah bahan emas karena emas gini. Gue gak ngerti itu siapa maksudnya. Gue tahu cuma sekilas gitu, Rothschild yang menciptakan. Tapi otaknya itu cerdas gitu, bisa bikin market kayak gitu cuy. Atau enggak gini? Iya. Kayak
Ini karena yang gue pengen hadapi pernikahan kan. Di agama Islam itu istilahnya tidak diwajibkan kita mengadakan resepsi yang mewah-mewah gitu. Betul. Katakanlah gini, misalnya ya, ini gue ambil contoh si Dewa nih teman kita, dia mau nikahin seorang perempuan dari suku A gitu. Nah, lu pernah pasti kan dengar ada suatu suku yang misalnya anak perempuannya dilamar dan mau dinikahi, si pihak laki-laki itu harus memberikan mahar sejumlah sekian. Iya, betul. Itu di luar biaya nikah dan di luar juga istilahnya mas kawin. Pernah kan dengar kayak gitu? Pertanyaan gua, siapa manusia yang mencetuskan ide kayak gitu? Itu brilian banget anjing. Sampai sekarang, makanya kenapa ada IO, kenapa ada WO, kenapa ada penjual emas? Gara-gara satu orang ini gitu loh bisa menciptakan market kayak gini. Tapi itu tadi yang gue kagum karena idenya bisa menciptakan market satu. Tapi satu sisi yang gue benci adalah mereka membuat masyarakat kita yang emang tadinya, maaf katakanlah bodoh ya, menjadi semakin konsumtif gitu loh. Maksud gue yang kayak dari secara agama mayoritas di masyarakat kita dalam tanda kurung Islam itu nggak mewajibkan kayak bla 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 bla. Sejauh atau sependek pengetahuan gue di Islam itu nggak boleh mempersulit pihak laki-laki gitu. Betul. Karena kan di sini pihak laki-laki ditanggungjawabkan karena dia nantinya menjadi calon imam, calon pemimpin rumah tangga. Tapi yang terjadi sekarang malah kebanyakan di masyarakat laki-laki harus memegang tanggung jawab dan diberatkan untuk bisa memenuhi keinginan dari pihak perempuan, dan malah lebih banyak justru yang menginginkan itu dari si pihak keluarganya, bukan si perempuannya. Si perempuannya maunya biasa aja, pihak keluarganya enggak, kamu tuh kan udah sekolah tinggi-tinggi S1, ya kamu harus digini-gini lah, mintalah uang segini-gini, mintalah mahar segini-gini. Kebanyakan kayak gitu. Ciba. Kebanyakan emang semua sih. Kalau gimana ya? Kalau soal itu gue nggak tahu yang mana yang benar mana yang salah ya. Maksudnya kan setiap orang kan punya kayak pandangan yang berbeda ya. Iya. Ya mungkin menurut gue hal itu terjadi. Sebenarnya nggak sepenuhnya salah sih, kayak ya udah lu kalau misalnya punya uang ya kenapa nggak begitu, pasti orang bilang gitu kan, terus bilang ya momennya cuma sekali seumur hidup. Itu ya, kan gitu. Itu Kali dengan embel-embel nah sekali seumur hidup. Nah itu termasuk alasan yang bisa diterima lah. Tapi kan orang nggak pernah berpikir, kita tuh selalu berpikir pada saat itu, nggak pernah berpikir after nikah itu loh, after pada saat seperti itu loh. Jadi mungkin ya semuanya kembali ke ini sih, kepada ketidaksiapan kita terhadap kemajuan kayak globalisasi, perdagangan, ekonomi. Jadi kayak apa yang masuk ya udah kita telan mentah-mentah. Kayak oh ini yang lagi tren ya udah gue ikutin gitu loh. Kita nggak pernah ngeliat sebab akibatnya, nggak pernah lihat belakangnya, nggak pernah lihat jangka panjangnya, nggak pernah ngeliat kedepannya kayak gimana. Ya akhirnya terjadi hal seperti itu. Jadi yang menurut mereka keren langsung dianut aja gitu ya. Ya diikutin, tapi emang yang terjadi sekarang kayak gitu kan. Misalnya nih iPhone 13 keluar, ya bodo amat gue nggak makan sebulan, yang penting iPhone ini gue beli. Iya kan. Terus kalau misalnya lu sakit, lu punya iPhone, gunanya apaan? ya enggak ada. Kan bisa buat ini coy, bisa buat ini apa namanya validasi. Ntar kalau dia sakit, difoto dah tuh lagi di tiduran di ranjang rumah sakit, terus ada infusa, terus diupload. Tetap aja itu nggak ngasilin cuan sama lu kayak nikah. Taruh lu nih cuan kebutuhan psikologis coy. Nggak berguna anjir, bentuk itu paling nggak berguna sih. Lu kayak nikah nih, lu ngambil tema 1001 malam, lu nikah 3 hari, tapi lu bingung besoknya nyari tempat tinggal di mana. Ya gitu sih. Jadi kayak kembali ke kita nggak siap sama apa yang terjadi sih, kayak globalisasi, ekonomi, internet, teknologi.
benar-benar udah ketinggalan ya kita ya masyarakat kita. Jadi ya kayak udah ada tiba-tiba ada stigma baru langsung ditelan mentah-mentah tanpa memikirkan bahwa Iya. nantinya itu menjadi dampak yang benar-benar buruk gitu ke masyarakat, menciptakan perilaku yang kayak tadi kita sebutin, konsumtif. Iya, sama kayak lu tau gak sih yang nikah muda menurut gua itu termasuk pengaruh dari luar juga. Bentar, dalam sampai- highlight apa dulu nih bro? Yang lo mau highlight tuh nikah muda apa dulu? Yang mau lo highlight dalam nikah muda? bukan nikah mudanya sih yang gua mau highlight tuh kayak lu kenapa umur 29-30 tahun belum nikah. Oh, lo mau ngarah ke sana. Terus? Iya, itu menurut gue tuh kayak pengaruh dari luar juga sih, pengaruh budaya yang kita dapat, pengaruh apa yang kita lihat, pengaruh tren yang terjadi, sama kayak pengaruh yang lo omongin tadi. Lebih ke situ sih, jadi kayak timbul lah kayak hal-hal yang terjadi pada sekarang anjir. Yang kayak lu nikah harus kaya anjir. Lebih ke arah nih karena gue yang sedang menghadapi ya, mungkin gue bisa bicara sedikit nih. Ini karena disinggung perihal pernikahan. Menurut gue pribadi, menikah itu kalau dibilang nunggu mapan itu semu menurut gue. Kenapa? Lo nggak bakal tahu apakah besok lo menjadi seorang yang benar-benar sukses, atau lo menjadi seorang yang benar-benar nggak berguna. Iya. Dan kalau misalnya katakanlah ya, kita nunggu, saya siapnya umur sekian, soalnya saya sekarang belum siap secara emosional, belum siap secara mental. Pertanyaannya adalah, tolak ukurnya tuh dari mana? Jadi ya sih. Tolak ukur pribadi kah? Tolak ukur orang banyak kah yang bisa mengatakan hal itu? Tolak ukur undang-undang. Iya, bener. Undang-undang nomor 16 tahun 2019 mengatakan bahwa wanita yang boleh menikah itu minimal umurnya 19 tahun. 18? 19. Bukannya perbaru ini 18? Wanita boleh 16. Wanita boleh 16 tahun. 16 udah diganti bro. 16 tuh tahun 2002. 1970. 7 sekian. 1979. Terus diganti ke 18 tahun. Itu 18 juga tahun baru kemarin. Dan laki-laki itu pada 19 tahun. Itu pun juga belum sama, katakan gini, di Indonesia kan menikah itu kan pasti lewat pemeriksaan caten kan, di Policaten, calon pengantin. Nah, dari pihak yang memeriksa, entah itu di puskesmas ataupun di rumah sakit, itu nggak bakal disetujuin. Kenapa? Terutama dari pihak perempuan ya. Pertama, belum siap secara psikologis. Kedua, fisiknya belum siap kalau misalnya suatu waktu punya anak. Betul. Itu masih, mungkin gue nggak tahu ya kemungkinan berapa, tapi ada resiko di mana fisik si perempuan tuh belum kuat gitu loh di umur segitu untuk bisa mengandung. Betul. Umur 20 aja zaman sekarang perempuan masih banyak yang sama mens aja udah sampai kayak lemes banget, sambil kerja udah kayak tele, apalagi yang 18 tahun mau nikah terus langsung hamil. Iya. Sebenarnya nggak dipermasalahkan di nikah muda atau nikah tuanya sih. Cuma kesiapan di diri gitu. Tapi juga jangan sampai lu bisa kayak nebak-nebak, oh gue udah siap. Nah, siapnya udah karena apa dulu? Iya. Gitu loh. Jadi sebenarnya emang ini juga sih apa ya dibilang lekang menurut gue. Karena setiap tolak ukur kan pasti beda-beda. Iya. Tapi tolak ukur yang pasti adalah lu udah punya pekerjaan tetap belum gitu. Menurut gue itu. Dan lu apakah tipe yang bertanggung jawab nggak ngeliat ke diri sendiri? Itu bagi laki-laki. Soalnya kalau lu udah punya poin bertanggung jawab aja, lu pasti ke depannya lu tahu nih, lu udah menikah, lu udah punya istri, lu nggak mungkin leha-leha. Terus ketika udah punya anak, oh gue nggak mungkin nih untuk kayak pendapatan segini-gini aja. Cukup dengan poin lu tahu diri lu bisa bertanggung jawab atau enggak, itu udah cukup menurut gue untuk lu menikah. Cuma pada akhirnya adalah kita tetap harus lihat bibit bobot pasangan kan. Iya. Karena gini,
yang kalau kata orang-orang pada umumnya ya, S1 belum tentu kualitasnya bagus. Setuju. Tapi yang Iya. di luar S1 juga belum tentu lebih baik gitu yang dilakukannya. Bahkan lebih banyak yang lebih buruk. Jadi bibit-bibit bobot ini juga penilaiannya juga benar-benar harus selektif gitu. Jangan cuma asal gue udah pacaran sama dia, gue udah tahu sifat tingkah laku dia, sikap dia gimana, kelakuan gimana. Gue bisa kok menempuh hidup bersama sama lu. Oh, tidak bisa begitu kawan. Wah. Kalau coba kayak gitu modal ya, percayalah nanti mereka mungkin jadi kalangan, gue nggak nyebutin dari mana ya, jadi kalangan yang ketika memasuki tanggal pertengahan bulan mereka udah pusing, aduh duit tinggal segini buat bensin, buat listrik, makan gak, aduh. Jangan sampai ya kalian tuh jadi begitu, termasuk diri gue, jangan sampai kayak gitu. Balik lagi ke topik awal ya. Menurut gue ya itu balik lagi sih, kalau misalkan kita itu sebagai manusia harus ada apa ya, pecutan untuk kita bisa bergerak 2 kali lebih cepat dari normalnya kita. Kayak misalkan gini, lu kerja tapi lu nggak ada tanggungan, lu bakal boros, bakalan boros seboros-borosnya lu karena lu nggak ada tanggungan. Tapi kalau misalkan saat lu udah mulai berpikir, duh mak gue nanti di rumah makan apa, duh nanti listrik bagaimana, duh nanti di cicilan rumah bagaimana, atau mak gue pengen sesuatu bagaimana gitu loh, lu akan berpikir dua kali untuk lu ngeluarin sesuatu untuk hal-hal untuk pribadi lu sendiri. Lu bakal berpikir 2 kali. Kayak misalkan gue mau sepatu ini atau gue mau iPhone, gue pengen buat iPhone dari dulu tuh pas gue kerja, gue pengen buat iPhone, tapi gue mikir mak gue aja belum punya handphone, makan aja kita masih mikir besok dari mana. Dan gue dari situ nggak, setelah gue pikir-pikir gue nggak butuh iPhone, yang penting nyokap gue makan, rumah gue cicilannya aman, tempat tinggal gue aman, listrik gue aman. Perkara nanti gue makan apa, gue pakai barang apa, udah itu mau belakangan, persetan. Dan emang cukup, walaupun gaji gue nggak pernah apa ya, ibarat katanya dari dulu pertama kali gue masuk tuh dibilang berlebihan enggak, tapi selalu cukup, nggak bakalan pernah kekurangan gue. Itu yang makanya kadang-kadang ada yang sebutannya rezeki anak kali ya. Kalau misalkan lu udah punya anak, lu udah punya anak nih, otomatis lu bakal ngutamain anak lu mau sekolah, lu nggak tahu duitnya dari mana, ntar ada aja entah apa tapi yang jangan sampai dari judi online lah ya. Ya jangan dong, kalau itu jangan. Itu beda. Soalnya udah banyak nih Pak. Soalnya nih by the way udah banyak nih dari karangan pekerja. Ya gue gak bilang pekerja kasar atau pekerja lembut, tapi udah banyak pekerja nih yang ketika mereka duitnya udah habis, duit tersisa dikelola, diinvestasikan di judi, bukan di investasi yang jelas. Kenapa begitu? Keterbatasan pendidikan. Lanjutkan silakan Bapak Giri. Iya, apa namanya? Bantu. Ya, maksud gua kalau misalkan lu udah punya anak, lu udah punya keluarga, atau lu udah punya sesuatu untuk yang diprioritaskan, lu bakalan lupa sama yang namanya diri lu sendiri. Artinya kebutuhan lu udah bukan menjadi sesuatu yang penting, tapi kebutuhan orang tua atau kebutuhan anak lu atau kebutuhan orang-orang yang lu peduliin itu yang menjadi yang paling penting. Tuh, makanya kalau misalkan orang tua lu gajinya pas-pasan, gue nggak pernah takut dari dulu mak gue nggak bisa sekolahin gue nggak pernah takut mak gue besok bisa ngasih makan gue sama abang gue apa enggak. Padahal mak gue single parent, kerjaan nyokap gue tuh cuman ngajar, kita cuman hidup dari ngajar vokal nyokap gue, cuman hidup dari situ doang. Yang setelah sekarang gue udah besar, gue hitung-hitung, gila kok bisa hidup gue ya sampai detik ini ya. Gaji mak gue 3,5 juta bayar rumah ini,
1,7. Bayar mobil waktu itu ada 1.123.000. Bayar sekolah gua sama abang gua 600. Lu bayangin kok bisa cukup anjing. Logikanya nggak nyampe. Logika gua nggak nyampe. Gua tetap bisa makan. Setuju. Ya itulah. Itu yang namanya rezeki anak. Dan gua berupam sekarang itu. Itu yang namanya rezeki anak. Oke. Jadi kalau misalkan menurut gue kalau misalkan orang-orang muda sekarang khawatir nanti gue makan apa, nanti gue mau ngasih makan istri gue, kalian terlalu khawatir. Kalau yang namanya rezeki itu semua udah ada yang ngatur. Memang kalau misalkan kita pikir pakai logika itu nggak akan pernah sampai, nggak akan pernah ketemu, memang nggak akan. Nah, Tapi percaya aja pasti ada rezekinya. iya benar. Jadi Itu sih mungkin menurut gua ya intinya jangan taruh ke judi online lah, itu nggak bakalan jadi apa-apa. Nggak bakal jadi apa-apa. Lu ngasih makan anak lu dari duit judi juga nggak bakalan bagus hasilnya, nggak bakal jadi daging, percaya sama gua. tapi serius loh, itu apa ya?